Guys, kembali lagi di YouTube channel saya, yaitu Elvis dan Channel, dan salam warga Indonesia. Oke, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat-sehat juga, tak kiralah di mana berada. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Tak kiralah di Malaysia atau saudara kita yang berada di Indonesia juga, tak lupa juga di sana. Oke, video reaction saya buat kali ini yaitu Jakarta diprediksikan para ahli tenggelam pada tahun 2050. Ini disebabkan kelakuan warga yang sebegini menjadi penyebabnya. Oke, channel ini juga dari daftar populer. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, komen di bawah, like dan share juga, dan follow Instagram saya. Oke, jom kita saksikan ini videonya. Oke, 1, 2, 3. Hey ho Pop Gengs. Pada akhir 2020 kemarin, Jakarta kembali menjadi pembahasan di World Economic Forum yang merupakan sebuah yayasan organisasi non-profit yang terkenal dengan pertemuannya yang mendatangkan berbagai orang penting seperti pemimpin bisnis dunia, pemimpin politik dunia, cendekiawan, hingga wartawan yang dipilih untuk membicarakan berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Jakarta yang kembali menjadi pembahasan dinilai menjadi salah satu kota penting di dunia yang terancam tenggelam. Pernyataan ini tentu saja bukan isapan jempol belaka, karena selain dibahas di World Economic Forum, dosen ITB Heri Andreas yang telah meneliti Jakarta selama 20 tahun juga memiliki tanggapan yang sama. Bahkan menurut Heri, pada tahun 2050 mendatang, harapan hidup di Jakarta akan semakin menurun jika kasus Jakarta tenggelam ini tidak ditangani dengan serius. Tentu saja, isu ini mengundang beberapa pertanyaan tentang daerah paling padat penduduk di Indonesia tersebut. Mulai dari apa yang membuat Jakarta tenggelam, seberapa buruk kondisi Jakarta saat ini, bagaimana kasus Jakarta tenggelam ini ditanggapi oleh masyarakat DKI, bagaimana jika Jakarta tenggelam, hingga apa Jakarta masih punya harapan. Saya pun nggak tahu juga macam mana. Bicara Jakarta tenggelam, tentu kita tidak lepas dari kata banjir. Hal yang santer dibahas hanya jika pilkada ini sudah menghantui Jakarta berdekade lamanya tanpa mendapat penanganan berarti. Kompleksnya alasan banjir Jakarta membuat semua orang bingung dalam penanganan banjir ibu kota. Alasannya ada beragam, mulai dari Jakarta yang merupakan daerah rawa dan memiliki 13 sungai yang mengalir di dalamnya, masalah drainase, kenaikan air laut, hingga banjir kiriman seperti dari Bogor. Ya, memang semua hal itu benar. Namun, hanya saja ada kasus yang sering lupa dibahas oleh penduduk sekitar dan pemerintah tentunya, yang turut menjadi alasan banjir Jakarta, yaitu kasus tanah amblas Jakarta. Bukan main, dalam beberapa dekade terakhir, tanah Jakarta sudah turun 3-10 cm per tahun, utamanya di kawasan pesisir seperti Jakarta Utara. Hal ini bisa dilihat dari gambar peta Jakarta berikut yang menunjukkan kasus tanah amblas kian memburuk untuk Jakarta, mulai tahun 1970-an hingga 2050 nanti, yang membuat Jakarta menjadi daerah yang paling cepat tenggelam di dunia. Bicara mengenai tanah amblas, alasan utama kejadian ini adalah air bersih.
di mana sebagian besar warga Jakarta mengambil suplai air bawah tanah yang berada ini pula 80 hingga 300 pencet ya. meter di bawah permukaan tanah sebagai sumber air. Menghilangnya suplai air bawah tanah ini menyebabkan tanah Jakarta merosot turun dan diperburuk oleh minimnya daerah resapan Jakarta yang telah penuh dengan beton dan juga aspal, yang membuat air bawah tanah tidak mendapatkan suplai ulang dari air hujan. Pengambilan air bawah tanah secara berlebihan ini disebabkan kapasitas PDAM Jakarta yang hanya mampu mengcover sekitar 40% dari kebutuhan warga 40%. Jakarta, yang menyebabkan 60% kebutuhan lainnya dicari sendiri oleh warga dengan menggunakan sumur Kasihan juga. atau pompa air. Kasus tanah amblas ini juga ikut dibuktikan Memang dengan Jakarta keadaan memang sangat warga padat Jakarta, penduduk di Jawa Timur. utamanya di daerah Muara Baru yang mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Sebut saja Pak Maksim yang bekerja sebagai Pak Maksim. nelayan yang harus kehilangan Seorang rumah nelayan. beberapa tahun silam dan dipaksa tinggal di kapal nelayan yang ia Astaga. miliki. Dan ada juga Pak Nondo yang Nondo. terus meninggikan rumahnya agar terhindar dari banjir. Dari sini kita tahu, pelan tapi pasti Jakarta mulai tenggelam. Harap-harap Jakarta akan Dengan kenyataan yang tadi Sangat telah tabah di sana. dipaparkan bahwa pelan tapi pasti Jakarta akan tenggelam, dampaknya sudah bisa dilihat sekarang. Mulai dari tanggul bocor, gedung amblas, hingga Gedung banjir amblas. yang makin parah. Selain itu, jika 2050 sebagian Jakarta betul-betul turun hingga 5 meter, bisa dipastikan hal tersebut akan berdampak bagi berbagai aspek. Pada aspek ekonomi, tentu saja Jakarta bisa saja lumpuh akibat tanah ambles yang membuat dampak banjir akan semakin menggila. Lalu pada aspek sosial, Jakarta yang menjadi primadona bagi para perantau tentu tidak akan berhenti. Kurangnya lahan nantinya akan membuat penduduk akan tinggal makin berdesakan lebih dari sekarang. Sekarang saja, di Jakarta yang memiliki luas 661 km persegi dan dihuni 10,5 juta orang, yang berarti setiap 1 meter persegi tanah di Jakarta harus dihuni 16 orang, yang membuat Jakarta menjadi salah satu kota tersesak di dunia. Apalagi jika Sangat Jakarta padat. mengalami penurunan lahan, tentu saja makin sempit. Dan di aspek pemerintahan, sepertinya kasus tanah amblas inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa pemerintah pusat mengajukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, seperti isu yang beredar beberapa tahun silam. Nah, membahas pemindahan ibu kota dan Jakarta tenggelam, bukankah memindahkan ibu kota baru tidak menjadi solusi untuk tanah amblas di Jakarta? Jika ibu kota pindah, apakah warga Jakarta akan terbebas dari fenomena tanah amblas yang sedang menimpa Jakarta? Jawabannya tentu saja tidak, karena akar permasalahan, yaitu air bersih, belum menemukan solusi yang tepat. Apalagi setelah pemindahan ibu kota pun, Jakarta masih dijadikan pusat bisnis dan ibu kota baru hanya dijadikan pusat pemerintahan. Jadi tentu saja Jakarta masih jadi primadona sebagai tanah rantau untuk mencari uang. Intinya, Betul. Jakarta hanya akan terhindar dari tanah amblas jika pemerintah mampu menyediakan alternatif air bersih bagi para warga seperti kota-kota Asia lainnya yang mengalami nasib serupa. Sebut saja Tokyo yang pernah mengalami kasus tanah amblas yang cukup buruk, memberikan solusi dengan membangun fasilitas air bersih untuk warganya di tahun 1950. Selain Tokyo, kota besar seperti Bangkok, Shanghai, dan Taipei juga sudah melakukan hal yang sama untuk sama juga menghentikan dengan tanah negara-negara amblas lain di pun ada kota-kota tersebut. sebegini. Pertanyaannya, kapan Jakarta akan melakukan hal yang sama? Atau proyek reklamasi super mewah merupakan jawaban masalah ini? Ya, entahlah, yang jelas waktu terus berjalan dan Jakarta terus tenggelam. Oke guys, sekian saja video yang kita tengok tadi.
yaitu apakah membuat Jakarta tenggelam, ya. Tadi itu oke. Cara-cara untuk mengurangi tanah yang apabila tanah amblas itu turun, membuat macam di negara-negara yang telah memproses untuk membuat alternatif untuk menyalurkan air yang bersih kepada semua penduduk warga Indonesia. Oke. Kalau kamu suka ini video reaction saya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, komen di bawah, like dan share juga, dan jangan lupa follow Instagram saya. Oke. Sampai jumpa di video reaction saya yang seterusnya. Bye.